Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini kita akan bahas mengenai pertemuan kita ke-11 ya. Nah ini sebenarnya ini materi UTS-nya, UAS-nya udah dimulai yang dinamika ya. Jadi yang energi dan usaha ini salah satu materi dari UAS ya. Untuk ujiannya, alhamdulillah ya seperti itu. Jadi tenang. Kalau ngerjain tugasnya rajin, pertemuannya rajin, ya insya Allah aman. Ya. Oke, jadi di pertemuan 11 ini kita akan bahas energi dan usaha. Oke, sebentar. Jadi energi itu adalah besaran yang dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lain ya. Tapi nggak bisa diciptakan dan nggak bisa dimusnahkan. Jadi zaman dulu di SD ya kita udah pernah belajar energi. Jadi di sini ada energi itu banyak ya. Ada energi gerak, energi angin, energi listrik, energi kimia. Kan dulu zaman dulu SD kan pernah belajar kayak gitu ya. Nah ini adalah besaran yang dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Tapi nggak bisa diciptakan dan nggak bisa dimusnahkan. Nah, energi yang kita akan pelajarin adalah salah satunya energi potensial. Jadi yang namanya potensial, jadi energi yang tersimpan, jadi potensi gitu kan. Dalam satu benda akibat kedudukannya. Jadi ketika dia punya posisi atau kedudukan gitu ya. Nah, itu dapat dimunculkan nih energinya, namanya energi potensial ya. Jadi di sini contohnya nih, suatu beban yang diangkat setinggi H. Nah, jadi dia naik sampai ke tinggi H gitu ya. Nah, itu punya energi potensialnya ya. Atau ini panah yang berada di posisi normal ya. Nah, itu nggak punya tuh. Tapi kalau kamu tarik panahnya itu nanti punya ya. Makanya ketika dia lepas nanti bisa bergerakan gitu. Jadi nanti si energi potensialnya dirubah jadi energi gerak kalau busur panah ya. Kalau ketika diem normal itu nggak punya energi potensialnya. Tapi ketika kamu tarik, nah dia punya energi potensial ya. Nah nanti dilepas itu jadi bergerak. Nah yang ini kalau EP yang ini MGH ya. Ini berdasarkan hanya ketinggian ya. Kalau masa M-nya masa, G-nya gravitasi yang nilainya 10 ya. Kalau di soal yang nggak diketahui 9,8 ya. Nah ini ketinggian. Nah nanti kalau misalnya dia dijatuhin, nanti kan bakal bergerak kan. Benda jatuh dari ketinggian tertentu kan bakal bergerak kan. Nah berarti si tenaga geraknya itu berasal dari energi potensial sebenarnya. Oke, nah kemudian ada energi kinetik. Nah energi kinetik itu yang tadi saya bilang adalah energi gerak. Ya. Jadi dia ngalamin pergerakan ya dari misalnya kecepatannya berubah ya dari awal V1 ya, V itu kan kecepatan ya, V2-nya berapa gitu. Itu adalah energi kinetik ya. Dan mobil sedang melaju, pesawat sedang terbang, anak yang sedang lari. Nah, itu adalah contoh-contoh energi kinetik. Pokoknya yang bergerak itu adalah energi kinetik. Kenapa? Karena energi kinetik itu, nah ini kan kalau itu contoh tadi ya, di gambar tadi, rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Jadi harus ada kecepatannya dulu. Ya. Harus ada kecepatan baru mempunyai energi kinetik. Nah, kemudian ada usaha. Cuman usaha di sini agak berbeda dengan definisi usaha yang kita punya ya. Jadi usaha di fisika itu adalah perkalian dengan gaya. Oke, ini agak mirip ya. Jadi kalau misalnya kita ngelakuin usaha itu harus ada gayanya dulu, harus ada tenaga gitu kan ya. Kemudian harus ada S. Nah, S-nya itu adalah perpindahan. Jadi harus berpindah dulu. Jadi kalau misalkan ini anggap aja ini tangan saya gitu ya. Ini tangannya gini lah. Terus saya nahan kotak gitu ya. Nah, berarti kan saya ngeluarin tenaga kan. Saya ngeluarin gaya nih buat nahan dia biar nggak jatuh gitu kan ya. Tapi saya nggak ada usahanya. Kenapa? Karena nggak ada perpindahannya. Jadi harus ada perpindahannya dulu, harus move on, baru bisa dikatakan dengan usaha. Ya meskipun kita udah diem, meskipun kita udah berkeringetan tuh ngeluarin tenaga, tapi kita nggak bergerak itu sama aja kayak kita nggak ada usahanya kalau menurut fisika ya. Ya tapi menurut kita juga kayaknya realistis lah ya. Kalau kita diem doang meskipun kita udah capek-capekan ya nggak ada usahanya dong. Oke, nah itu mengenai usaha ya. Nah, usahanya rumusnya itu adalah jadi bisa ini, bisa F kali S. Nah, Pak gimana kalau yang ada sudutnya kayak gini? Nah, kalau ada sudutnya rumusnya ada Fs cos theta ya. S-nya tetap perpindahan, F-nya adalah gayanya. Oke. Nah, jadi kalau soalnya kayak gini nih, di sini ada M, di sini ada F ya. Benda massa 4 kilo ditarik dengan gaya 50 Newton. Nah, dia membentuk sudut 60 derajat terhadap bidang horizontal dan pindah sejauh 4 meter ternyata. Berarti kan M-nya, F-nya, S-nya, dan tetanya. Nah, dia nanya usaha. Berarti usahanya ada rumus pakai ini ya. Nanti
F-nya 50, S-nya 4, cos 60 alias setengah ya. Nah, di sini jadi di sini nanti si M-nya nggak dipakai ya. Oke, nah sekarang apa sih hubungan energi dan si usaha ya? Karena ada hubungannya. Nah, kalau energi potensial dan usaha dulu. Nah, jadi ternyata usaha itu adalah, nah ini, jadi kalau usaha oleh gaya berat ya, dimana si, ini kan rumus berat ya, W sama dengan M kali G ya. Ini apa namanya, simbolnya sama-sama W, cuman hati-hati ya, beda ya. Jadi kalau ini weight berat, kalau ini work itu kerja, kalau yang ini. Nah ini usaha oleh gaya berat, berarti di sini rumusnya kan F kali S ya. Jadi di sini dia pindah tuh dari si ketinggian H2 sampai ke H1 di sini gitu kan ya. Dari H2 ke H1 dia turun ya. Nah, berapa usahanya oleh gaya berat, karena dia kan turun oleh berat kan. Jadi di sini nanti rumusnya si F-nya itu adalah si W alias mg. Nah, si S-nya itu adalah perpindahannya, berarti H2 dikurangi H1 ya. Jadilah ini ya. Jadi berat usaha yang dilakukan oleh gaya berat adalah ini ya. Nah, ternyata pas dihitung-hitung lagi, ternyata hubungannya adalah si usaha oleh gaya berat itu adalah minus dari perubahan energi potensial ini ya. Jadi minus di sini adalah merupakan nilai akhir dikurangi awal ya. Jadi EP2 dikurangi dengan EP1 ya, delta EP-nya. Oke, itu untuk nomor apa namanya? Nomor lagi saya bahas, emang bahas materi tentang energi potensial dan usaha ya. Oke, nah selanjutnya di sini ada soal seperti ini. Sebuah benda bermasa 2 kg jatuh dari ketinggian 20 meter. Energi potensial setelah benda bergerak 1 second. Kemudian usaha yang dilakukan gaya berat saat ketinggian 10 meter. Oke. Pertanyaannya adalah EP2 saat T1 second dan usahanya ketika H2-nya, di mana dia 10 meter gitu kan H2-nya. Oke. Nah, untuk mencari delta H-nya, ya, ini pakai rumus yang GLBB ya. Jadi V0 dikali T setengah, A-nya cuma berubah jadi ini ya, apa ini, jadi gerak jatuh bebas ya, gerak jatuh bebas. Jadi kamu cari H-nya ya, delta H-nya di sini ada 5 meter. Jadi S-nya itu nanti delta H-nya itu adalah lintasan yang ditempuhnya ya. Jadi di sini setengah, G-nya 10, 1 detik kemudian berarti ini. Karena ini V0-nya 0, jadi di sini 0 ya. Terus di sini dapat 5 lah ya. Nah, itu delta H-nya. Jadi lintasan yang ditempuhnya itu 5. Nah, tapi itu bukan ketinggiannya ya. Ketinggiannya adalah, kalau mau dihitung ketinggiannya kan dia dari 20 meter ya. Jadi kalau dari sini ke sini 20 meter, ya, jadi dari sini ke sini 5 meter, nah berarti dari sini ke sini 15 meter ya. Nah, kemudian yang nomor A, ntar dulu. Pertanyaannya apa sih? EP2. Nah, kita mau nyari EP2 saat T1 second. Nah, sebenarnya, wah ini ribet-ribet sekali ya. EP2 ya rumusnya tinggal, ini dia pakai analisa perubahan apa usaha gitu ya. Sebenarnya nggak masalah sih. W-nya mg delta H gitu ya. Kemudian dapat delta H-nya dari 5. Nanti W sama dengan minus delta EP, nanti dapat seperti ini, nanti dapatlah EP2 ya. Karena EP1-nya kalau dihitung MGH1. Nah, atau ya kita MGH2 aja langsung. Berarti di sini M-nya kita punya 2 ya. M-nya 2, G-nya 10. Nah, H2-nya berarti yang 15 ya. 15 berarti 300 Joule. Nah, sama kan ya. Saya kaget sih sebetulnya gini. Mungkin biar ngaitin ke perumusan yang itu kali ya. Yang membuat slide-nya. Oke, nah selanjutnya di pertanyaan yang KB-nya adalah usaha ketika si H2-nya mencapai 10 meter. Nah, karena usaha itu adalah minus delta EP, berarti minus MG, H2 dikurangi H1, minus 20 kali H2-nya adalah 10 ya, karena ketinggian yang keduanya kan 10 meter, ketinggian awalnya kan 20. Jadi dari 20 meter, terus dia jatuh ke 10 meter ya. Jadi ini si titik 2-nya, yang ini yang titik satunya ya. Jadi di sini 2 kali 10, H2-nya 10, minus 20. Nah, tapi di sini dikasih minus ya. Karena di soalnya, di rumusnya kan kasih minus. Ini dapat 200 Joule. Ya, nah ini adalah usaha untuk ngejatuhin dari sini ke sini. Oke. Nah, sekarang apa kaitannya si usaha dengan energi kinetik ya? Nah, ini penurunannya dapatlah kalau si usaha itu adalah perubahan energi kinetik ya. Jadi, usaha tadi kalau di energi potensial minus delta EP, tapi kalau di delta EK dia plus ya. Jadi, perubahan energi kinetiknya. Nah, jadi di sini kalau ada apa namanya, mula-mula diam massa 4 kg ya, jadi 4 M-nya, V0-nya 0, A-nya 3,
Kemudian di sini hitunglah usaha yang diubah menjadi energi kinetik ya. Setelah 3 detik. Oke, berarti T-nya 3 detik. Nah, W itu adalah delta EK. Rumusnya adalah setengah M V2 dikurangi jadi setengah ini yang ini ya. Nah ini. Ya, jadi dikuadratin dulu baru dikurang ya, hati-hati ya. Jadi bukan dikurangin terus dikuadratin, hati-hati ya. Jadi dikuadratin dulu baru dikurang. Nah, jadi ini dikuadratin dulu baru dikurang. Nah, cuman karena V1-nya 0 jadi ini 0. Nah, problemnya adalah kita nggak tahu V2-nya atau VT-nya ya. Nah, V2-nya kita pakai rumus GLBB ya, di mana V0 tambah AT. V0-nya 0, A-nya di sini 3, kemudian T-nya 3 detik, berarti dapat 9. Masuk ke sebelah sini, 9 kuadrat, setengah kali 4, kemudian jadinya 4 sama setengah jadi 2, 9 kuadrat 81, jadi dapat 162 Joule. Ya. Oke, jadi rumus usaha itu adalah setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat. Ya. Nah, ini adalah contoh MATLAB-nya. Jadi di sini ada input. Ini untuk nomor mana ya? Oh, ini untuk nomor yang tadi. Ya, jadi yang ini nih. Jadi di sini ada massa sebagai input, V0, percepatan dan waktu ya. Nah, di sini outputnya ada 4 gitu. Jadi banyak ya. Nanti untuk V akhir ya, berarti untuk V akhir pakai GLBB ya. Yang T sama dengan V0 tambah AT. Jadi ini V0 tambah AT. Kemudian yang EK akhirnya tinggal, berarti ini kan VT ya. VT sama dengan, nah, itu EK akhirnya berarti setengah M VT kuadrat ya. Usahanya kamu bisa W-nya nanti delta EK ya. Kalau perpindahannya berarti pakai GLBB setengah V0T tambah setengah AT kuadrat ya. Nah, nanti kita lihat apakah bener nih sama nggak ya ininya. Nah, oke. Nah, ini ya. Jadi di sini VT-nya seperti ini. Kan inputnya tadi ada 4 ya, ini dan ini. Nah, di sini sama radio button ya. Jadi di sini V, X, Y, Z ya. Seperti ini ya. Kemudian nah, perhitungannya kita ngitung VT-nya dulu. Nah, untuk EK2-nya berarti setengah M VT kuadrat. Nah, di sini tulisnya VT kali VT sama aja ya. Yang EK1-nya juga sama ya. Jadi V0-nya di sini jadi input, jadi nggak 0 ya. Kalau disoalkan tadi 0. Kemudian usahanya adalah EK2 dikurangi 1, EK1. Nah, S-nya pakai rumus yang GLBB ya, setengah V0T tambah setengah AT kuadrat. Ini tinggal diatur if-nya, kemudian ini mah ininya ya, resetnya ya. Oke, nah ini adalah outputnya. Nah, seperti ini. Jadi ketika masukin kayak di soal 4033, usahanya adalah 162 Joule. Oke, nah itu adalah materinya. Ya. Nah, sekarang untuk di sini ada 5 soal ya. Di sini ada soal-soalnya kayak gini ya. Ini pakai rumus yang F cos ya. Ini kan F, ini kan tetanya. Ini S-nya, berarti usahanya yang tanyain ya. Tentukan usaha kan, nah, berarti W, F, S, cos. Kalau ya ini sebuah benda berat 1 kg, berarti kamu punya M. Kecepatan awalnya berarti itu V0. Ada G. Besar energi kinetik saat ketinggiannya oke. Berarti kan kamu cari VT-nya dulu ya. Karena rumusnya setengah MV kuadrat kan. Untuk si setengah MVT kuadrat lah, EK2-nya gitu. Nah, nanti si VT-nya dicari pakai rumus, karena kalau dia naik ya berarti A-nya minus G ya. Nanti A-nya minus 10. Nah, pakai rumus yang ini, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah. Oke, kalau misalnya di sini berarti minus 2GS ya. Nah, nanti dapat VT kuadrat masuk ke setengah VT kuadrat buat ngitung si energi kinetiknya. Oke, yang nomor 3-nya ya sama ini kayak di soal ya. Cuman ini nyari energi benda bercandung ini ya. Berarti ini nyari EK maksudnya ya. EK2 gitu. Kemudian berarti nyari M-nya dulu ini ya dari data ini ya. Berarti W-nya nanti delta EK. Kamu cari M-nya dulu berarti. Kamu cari M-nya dulu. Kalau nomor 4 di sini ada benda berdaya 20 kg terletak pada bidang miring sudutnya 30 derajat terhadap bidang horizontal dan benda tergeser sejauh 3 meter ke arah bawah atau tekan usaha yang dilakukan oleh gaya berat. Oke, wah di sini banyak sekali ya. Oke lah, yang ini sebenarnya caranya gini. Masalahnya buat letapian GUI-nya ya, wah lumayan.
Jadi deh, ini tampilan GUI-nya nggak usah deh, ya. Yang GUI cuman ini aja deh, yang nomor 1. Ya. Ini nanti rumusnya adalah F-nya usahanya nomor 3 ya. Nomor 4 ya, sorry. B-nya adalah F. F-nya berarti MG. MG sin berarti sebenarnya. Tapi ini analisa ini sih sebenarnya. Kalau usaha bidang miring tuh rumusnya nanti MG sin theta kali S ya. M-nya di sini 20, G-nya 10, sin 30, terus S-nya 3 meter. Nah, ini yang buat tampilan GUI pada persoalan tersebutnya nomor 4 gak usah. Kemudian yang nomor 5, dalam sebuah permainan sepak bola, penjaga gawang menendang bola dengan usaha sebesar 500 joule. 100 joule, berarti ini usahanya. Jika bola tersebut mula-mula diam, sebentar ini kayaknya menghalangi. Masa tergolong maka contoh, oke, berarti ini bisa pakai rumus W sama dengan setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat. Nah, V1-nya 0, ya, nanti menjadi V2-nya. Ya, W-nya ada, M-nya ada, nanti dapat V2. Oke, itu untuk materinya ya. Jadi nomor 4 yang bagian tampilan GUI-nya nggak usah. Ya, cuman ini aja, yang nomor 1. Digambar aja biasa, tulis tangan, dikirim ke email seperti biasa. Oke, saya akhiri aja untuk video yang pertemuan kali ini. Semoga dapat mudah dipahami. Kalau misalnya ada yang pertanyaan, boleh ditanyakan langsung. Oh, dan seperti biasa, ya, 4 NPM kalian, kemudian kelas ya. Jadi kelas, terus NPM. Yang 4 digit terakhir ya. Oke, buat di komen nanti di YouTube-nya. Oke, saya tutup aja videonya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.